Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Harapannya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, kita belajar tematik lagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Salman sangat bangga melihat masyarakat yang ada di desa kakek. Mereka sangat semangat dalam bekerja. Lalu anak-anak, mengapa setiap orang harus bekerja? Apa manfaat pekerjaan tersebut bagi kehidupan kita? Nah, anak-anak, apa hayo? Anak-anak, di Indonesia terdapat berbagai pekerjaan berdasarkan keahlian, keterampilan, pendidikan, dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Pada umumnya, orang bekerja agar memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Namun, ada juga orang yang bekerja bertujuan untuk membantu kepentingan orang lain. Lalu anak-anak, apa tugasmu saat ini? Ya anak-anak, tugasmu saat ini adalah belajar. Setelah belajar, kamu akan mendapatkan ilmu dan keahlian untuk bekal kelak ketika kamu bekerja. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan subtema 2, berbagai pekerjaan, yang difokuskan tentang pekerjaan di sekitarku. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita mengetahui jenis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang kedua, kita mengetahui aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita fiksi. Nah, anak-anak, mari simak baik-baik pembelajaran berikut ini. Anak-anak, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Terjadi interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan berupa barang dan jasa yang bisa dilakukannya. Bisa juga menjadi pekerja atau yang lainnya, bisa juga sebaliknya, perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Dalam proses pengerjaannya, kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 tahap. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik gambar berikut ini. Yang mana lebih suka makan ayam goreng? Upin ataukah Ipin? Ya anak-anak, yang lebih suka makan ayam goreng adalah Ipin. Apakah kalian suka makan ayam goreng? Pernahkah kalian berpikir dari mana asal ayam goreng yang kamu makan itu? Dan
untuk dapat menikmati ayam goreng tersebut ternyata melalui proses yang cukup panjang anak-anak. Kegiatan pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh peternak ayam, di mana peternak ayam ini melakukan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Peternak bekerja menghasilkan barang sesuai dengan hewan yang diternakan. Kegiatan ini dinamakan kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan produsen. Kegiatan kedua adalah setelah masuk usia potong, ternak ayam dipotong di rumah potong hewan. Kemudian daging tersebut disebarkan dengan bantuan tenaga pemasaran atau langsung disebarkan ke warung, ke toko, ke pasar, maupun supermarket terdekat. Kegiatan ini dinamakan kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan distributor. Distributor sebagai contoh penjual daging ayam yang ada di pasar dan pedagang ayam goreng di warung atau di restoran. Nah, anak-anak, dari sini masyarakat dapat memperoleh daging untuk dikonsumsi tadi. Kegiatan ini adalah kegiatan konsumsi, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan memakai barang dari hasil kegiatan produksi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan konsumen, yaitu menikmati olahan daging ayam. Anak-anak, sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah dan beragam. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam, termasuk kegiatan ekonomi anak-anak. Nah, anak-anak, pada pembelajaran lalu kalian sudah mengetahui manfaat sumber daya alam yang ada. Lalu, kita akan mempelajari lagi aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas peternakan, aktivitas pertambangan, dan aktivitas kehutanan. Manusia harus bersikap bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut agar tetap terjaga kelestariannya. Hal ini karena kita mempunyai sumber daya alam yang terbatas. Jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik, akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu, dan akan berakibat buruk pada pekerja yang akan kehilangan mata pencarian mereka. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang pertama adalah aktivitas pertanian. Keadaan tanah Indonesia yang subur serta iklim tropisnya membuat sebagian besar lahan dijadikan sebagai lahan pertanian. Indonesia merupakan produsen dari sejumlah komoditas pertanian. Komoditas yang banyak dihasilkan adalah padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah. Pada hakikatnya, pertanian ini terbagi menjadi dua, ada pertanian modern dan ada pertanian tradisional. Perbedaannya terletak pada penggunaan mesin dan tenaga manusia atau hewan. Perbedaan yang pertama adalah membajak. Pada pertanian tradisional menggunakan tenaga hewan, sedangkan pertanian modern itu menggunakan mesin atau traktor. Perbedaan yang kedua adalah pada proses penanaman. Dalam pertanian tradisional memanfaatkan tenaga manusia, sedangkan pada pertanian modern itu memanfaatkan tenaga mesin. Perbedaan yang ketiga adalah tujuan pertanian. Pada pertanian tradisional biasanya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petaninya. Sedangkan tujuan dari pertanian modern yang dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan keuntungan. Perbedaan yang keempat adalah perawatan. Pertanian tradisional biasanya akan lebih tergantung pada alam, sehingga saat musim kemarau pertanian mereka bisa sangat kering.
Berbeda dengan pertanian modern yang telah melakukan rekayasa pengairan layaknya bendungan, irigasi, dan lain sebagainya. Dalam perawatan, pertanian tradisional tidak menggunakan pestisida sehingga lebih aman dikonsumsi, sedangkan pertanian modern biasanya sudah menggunakan pestisida. Perbedaan yang terakhir adalah modal. Modal pada pertanian tradisional biasanya lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan pertanian modern. Nah, anak-anak, aktivitas yang kedua adalah aktivitas perkebunan. Perkebunan merupakan aktivitas budidaya tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum. Sementara itu, perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya menanam karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Tanaman perkebunan juga dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Ada tanaman musiman, yaitu tanaman yang perkebunannya berumur pendek. Contohnya tebu, tembakau, dan rosella. Sedangkan tanaman tahunan yaitu tanaman yang berumur panjang. Contohnya adalah teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Aktivitas ketiga adalah aktivitas peternakan, di mana usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, contohnya kambing, domba, dan kelinci. Dan peternakan unggas, contohnya adalah ayam, itik, entok, dan burung. Aktivitas yang keempat adalah aktivitas perikanan. Perikanan dibedakan menjadi dua. Ada perikanan darat dan ada perikanan laut. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Sedangkan perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Aktivitas yang kelima adalah aktivitas pertambangan, yaitu usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Dan mineral ini berada di dalam perut bumi. Adapun contohnya adalah ada minyak bumi, batu bara, emas, dan bahan tambang lainnya. Aktivitas yang keenam adalah aktivitas kehutanan. Anak-anak, hutan di Indonesia ini sangat luas. Adapun hasil-hasil hutan tersebut antara lain kayu, rotan, dan damar. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Nah, anak-anak, aktivitas sumber daya alam tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ada. Anak-anak, pada pembelajaran lalu, kalian sudah mempelajari jenis-jenis pekerjaan berdasarkan bidang dan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, dokter dan guru ini termasuk pekerjaan yang menghasilkan apa? Ya, anak-anak, dokter dan guru adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Karena mereka bekerja di bidang pelayanan atau jasa, di mana dokter membantu pengobatan dan guru memberikan pendidikan. Kalau petani adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, di mana petani menghasilkan padi atau beras. Nah, anak-anak, ada juga pekerjaan lain yang menghasilkan barang, yaitu penulis cerita. Dalam sebuah cerita, pasti ada unsur-unsur yang membangun cerita tersebut. Unsur-unsur yang membangun dari dalam cerita atau yang berasal dari cerita itu sendiri disebut dengan unsur intrinsik. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik, yaitu unsur-unsur yang berasal dari luar cerita, seperti latar belakang penulis. Adapun unsur intrinsik terdiri dari unsur-unsur berikut ini. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan.
Yang kedua ada latar atau setting. Yang ketiga ada plot atau alur cerita. Yang keempat ada tema. Yang kelima ada amanat. Pertama-tama kita akan membahas tentang tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang diceritakan atau terlibat dalam suatu cerita. Dalam cerita ada beberapa jenis tokoh, yaitu yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi inti dalam cerita tersebut. Tokoh utama lagi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis ini biasanya memiliki watak yang baik, sedangkan tokoh antagonis ini memiliki watak yang jahat. Lalu ada tokoh pendamping atau pendukung, yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama agar jalan cerita yang diinginkan tercapai. Sedangkan figuran yaitu tokoh yang menjadi pelengkap sebuah cerita saja. Anak-anak, seorang tokoh dalam sebuah karya sastra atau cerita mempunyai karakter atau watak. Ini yang disebut dengan penokohan. Penggambaran watak tokoh dapat kamu ketahui melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah dari segi fisik, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri tubuh pada tokoh. Keadaan fisik tokoh meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, raut wajah, tinggi pendeknya, dan kurus atau gemuknya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi psikis, yaitu berkaitan dengan keadaan atau kondisi jiwa tokoh, meliputi kegemaran, emosi, pandangan hidup, kecerdasan, dan kematangan berpikir. Yang ketiga adalah dari segi sosiologis, yaitu menunjuk pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain dalam suatu cerita, misalnya jabatan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Semua itu akan berpengaruh pada perilaku tokoh. Penggambaran watak tokoh ini dapat dideskripsikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung yaitu di mana pengarang menceritakan secara langsung karakter tokoh tersebut. Secara tidak langsung itu dapat dideskripsikan melalui beberapa cara, yaitu dengan tindakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut dengan tokoh lainnya. Nah, anak-anak, untuk unsur intrinsik yang kedua adalah latar atau setting. Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan tempat cerita tersebut terjadi. Ada latar tempat, contohnya di desa, di kota, atau daerah tertentu. Ada juga latar waktu, meliputi waktu terjadinya cerita, misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian ada latar suasana yang meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya menggembirakan, mencengkam, mengerikan, atau menyedihkan. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk cerita. Alur cerita terbagi menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Anak-anak, untuk bagian awal ini biasanya berisi pemaparan awal bagaimana cerita dimulai. Kemudian bagian tengah berisi konflik atau permasalahan yang terjadi. Sedangkan bagian akhir ini berisi penyelesaian konflik yang terjadi. Dilihat dari urutan ceritanya juga, alur dapat dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur atau flashback, yang ketiga adalah alur campuran. Untuk alur maju, yaitu jika peristiwa atau kejadian dalam cerita tersebut diceritakan secara urut dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk alur mundur, yaitu jika peristiwa atau kejadian dalam cerita diceritakan dari akhir kemudian kembali ke awal atau flashback. Untuk alur campuran ini yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, anak-anak, untuk unsur cerita intrinsik yang keempat adalah ada tema.
tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita fiksi. Biasanya tema dari suatu cerita rekaan tercermin dari judul cerita fiksi tersebut. Terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Pesan biasanya berisi sebuah nasihat atau perbuatan-perbuatan bijak. Nah, anak-anak, sudah sampai di penghujung cerita. Anak-anak, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu cerita tersebut perlu kalian pahami agar kalian dapat mengambil intisari dari hikmah yang kalian dapat dari hasil bacaan kalian. Kisah-kisah di dalam Al-Quran juga banyak mengandung hikmah atau pembelajaran yang baik bagi kaum muslimin, bagi yang membaca dan menerjemahkan maupun mengamalkannya. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, hikmah itu adalah milik orang beriman yang hilang. Karena itu, di mana saja kamu menemukannya, maka ambillah. Nah, anak-anak, demikianlah penyampaian Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.